Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vanessa Angelika. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Multimedia Nusantara semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial mengenai Microsoft PowerPoint yang mungkin bisa berguna bagi kalian. Tutorial-tutorial ini juga pada umumnya sedikit orang yang tahu. Yang pertama adalah kita itu sebenarnya bisa mengecilkan file presentasi kita yang di dalamnya ada video. Contohnya, misalnya di presentasi ini, kalau kita pergi ke file, kemudian ke info, di sini akan tertulis nih, media files in this presentation are 80 MB. Tapi di PowerPoint ini kita bisa melakukan yang namanya kompres media, ada di sebelah sini ya. Kalau kita klik panah ke bawahnya, ini banyak, kita bisa langsung kompresnya, misalnya video ini dalam Full HD, bisa kita kompres ke HD, ataupun bisa kita ubah ke standar 480. Kali ini saya akan mencoba untuk mengubahnya ke standar atau 480. Kita klik. Nah, dia akan memproses proses ini agar kualitasnya diturunkan ke 480p. Nah, ini sudah selesai, bisa langsung klik close. Tutorial berikutnya berhubungan dengan bullets. Jadi, kalau misalnya kalian salah masukin gitu, kalian ingin menaikkan atau menurunkan bullets kalian tidak perlu menghapusnya seperti ini, supaya kalian bisa memperbaikinya. Kalau misalnya yang salah hanya urutannya saja, kalian bisa langsung aja di blok bullets yang mana, kemudian kalian tekan tombol Alt, Shift, ditahan ya. Kemudian dengan arrow key yang ada di keyboard kalian bisa arahkan ke atas untuk memindahkannya dan juga ke bawah. Jadi tidak perlu kalian hapus, kemudian kalian ketik ulang. Tutorial berikutnya adalah gimana sih caranya kita bisa menduplicate sebuah objek, baik gambar maupun tulisan, tanpa Ctrl+C dan Ctrl+V. Ctrl+C dan Ctrl+V sebenarnya sudah mudah, tapi ada lagi cara yang lebih mudah kalau kalian menggunakan PowerPoint. Caranya adalah kalian tahan Ctrl yang ada di keyboard kalian, kemudian kalian klik objeknya. Kalian geser objeknya, maka dia akan otomatis terduplicate tanpa menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Itu berhubungan dengan grafik, terutama grafik yang dalam bentuk kolom seperti ini ya. Kalian kalau buat presentasi, pernah nggak sih kalian bikin presentasi, tapi chartnya itu langsung muncul semua? Nah, sebenarnya kalian itu bisa loh munculin satu-satu animasinya. Kalian pergi ke animation, kalian klik dulu chart kalian, kemudian kalian klik animation pane. Nah, kalau udah klik ini ya, terus kalian, misalnya kalian mau pakai animasi fly in gitu ya. Di sebelah animasi tadi, kalian ke effect options. Di paling bawah ini ada pilihan by series dan juga by kategori. Nah, kalau by series ini, dia akan munculnya satu persatu seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian pilih by kategori, dia akan munculnya bertiga. Jadi perbedaan di situ. Kalian tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian mau pakai yang mana? Tutorial berikutnya ini akan berguna kalau kalian sangat suka dengan yang namanya presisi. Jadi di Microsoft PowerPoint ini, kalian bisa pergi ke View, kemudian ada Grid Lines, dan juga Guides. Nah, kalau kalian aktifin dua-duanya ini bisa ngebantu kalian. Misalnya kalian pengennya ini ada di sini, jadi dia di sini pas di titik tengah, tapi dia atas dan bawahnya ini sejajar. Atau kalian bisa lihat di gridnya ini ada titik-titik, kalian bisa ikutin. Jadinya untuk setiap
slide kalian, posisi gambarnya itu benar-benar presisi dan pasti akan sama persis. Tutorial berikutnya akan sangat berguna kalau kalian lagi di situasi mendesak. Misalnya kalian lagi kerja di komputer, tiba-tiba mati lampu, ke shutdown, itu kalian bisa langsung pergi ke file, kemudian info, di manage presentation ini kalian klik, kalian bisa browse recent unsaved files, jadi nanti dia akan keluar file-file yang belum di save, jadi akan auto save sendiri, tinggal langsung di open, dan harusnya file kalian aman. Nah, berikutnya adalah tutorial mewarnai teks, tapi di sini posisinya kalian nggak tahu. Kalian pengen nyamain teks ini sama warna yang ada dalam gambar, tapi kalian nggak tahu kalau misalnya di tempat di PowerPoint ini warnanya termasuk yang mana. Kalian bisa langsung aja blok teks kalian, kemudian kalian ke bagian di sini yang ada huruf A, namanya font color. Kalian klik panah ke bawahnya. Ini ada yang namanya eyedropper. Nah, kalian bisa langsung arahin ke misalnya yang agak kontras mungkin di bagian tanah sini ya. Nah, ini dia udah langsung nge-track RGB-nya berapa dan warnanya apa. Kalian tinggal klik warna itu. Nah, teks kalian akan berubah mengikuti warna yang kalian eyedropper tadi. Begitulah caranya. Nah, kali ini adalah tutorial kalau kalian lagi tengah-tengah bikin presentasi dan kalian males buka browser dan kayak nyari-nyari gitu. Di PowerPoint itu ada namanya fitur Smart Lookup. Caranya itu kalian blok dulu teks kalian. Tadi kan ini udah saya blok ya. Kemudian kalian pergi ke review. Di sini ada namanya Smart Lookup. Nah, dia akan langsung keluarin sebuah website yang memuat topik yang kalian blok tadi teksnya. Jadi ini bisa membantu banget kalau kalian lagi nyari-nyari tentang bahan presentasi kalian gitu. Tapi dia nyarinya pakai Bing ya. Jadi kalau kalian kurang suka Bing, mungkin lebih baik kalian buka di browser. Cuma ini untuk mempermudah aja sebenarnya. Nah, Smart Lookup ini tuh cuma akan munculin kayak web-webnya aja ya. Tapi kalau misalnya kalian klik webnya, ini akan langsung dialihkan ke browser kalian. Nah, berikut ini akan berguna kalau kalian buat presentasinya di laptop ini, tapi kalian akan presentasinya tuh misalnya pakai komputer kampus atau pakai komputer kantor. Nah, font yang kalian taruh di presentasi kalian itu kan belum tentu ada di komputer lain. Caranya gimana? Kalian pergi ke file, kemudian ke options, ada di paling bawah ya. Kemudian kalian pergi ke save, kalian centang ini bagian di sini, add fonts in the files. Lalu kalian klik OK. Jadi fontnya ini akan langsung otomatis tersimpan di presentasi kalian. Jadi walaupun komputernya nggak punya fontnya tetap bisa terbaca di komputer lain ketika kalian akan melakukan presentasi. Nah, berikutnya, PowerPoint juga memiliki kemampuan untuk ngilangin background yang ada di gambar. Contohnya ini di gambar mobil ini ya. Kalian pergi ke format, kemudian remove background. Ada di paling kiri. Nah, yang warna ungu-ungu ini berarti background nanti akan dihapus. Tapi kalau kalian perhatiin, di sini nih ada yang bocor. Di atas spion mobil ini ada yang bocor. Kalian bisa klik ini, mark areas to remove, kemudian kalian klik daerah situ. Nah, udah jadi ungu semua, kalian centang keep change. Nah, mobilnya jadi tidak punya backgroundnya. Nah, kalau kalian notice di PowerPoint itu sebenarnya ada yang namanya tell me what to do. Di sini tuh kalian bisa langsung klik, misalnya kalian mau nyari fitur tentang pictures, tapi kalian bingung ada di mana aja. Nah, ini akan keluar di banyak nih. Bisa online pictures, bisa insert pictures. Atau misalnya kalian mau tahu pengatur tentang slide, tapi kalian bingung itu ada di menu mana. Kalian bisa langsung klik, bisa langsung ketik aja slide.
Nanti dia akan keluar slide master dan lain-lain yang berhubungan dengan fitur-fitur slide. Jadi itulah fungsinya Tell Me What to Do di Microsoft PowerPoint. Nah, yang terakhir itu kita bisa bikin kustomisasi animasi untuk gambar kita. Jadi kita masukin dulu gambarnya. Kita kecilin. Kemudian di menu animations, kalian cari paling bawah, ada yang namanya custom path. Kalian bisa langsung gambar, kalian mau bentuknya seperti apa. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalian langsung keluarkan. Nah, dia akan mengikuti garis yang telah kalian buat. Seperti itu.